Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya Didi Junaidi dalam channel YouTube saya dalam segmen acara Ngaji Literasi Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan mengungkapkan tips and tricks 5 ide untuk menulis buku. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema kita kali ini, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini terus berkembang dan menghadirkan konten-konten yang terbaik. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, sudah siap untuk menyimak tayangan berikutnya? Oke, yang pertama, ide untuk menulis buku itu adalah dari kumpulan quote atau kalimat-kalimat bijak, ungkapan-ungkapan hikmah. Kita banyak ya mendapatkan quote-quote itu biasanya di media sosial, banyak sekali kalau kita ketik quote atau kemudian kata-kata hikmah, kata-kata bijak, itu akan bermunculan beragam sekali. Nah, kita bisa menulis buku dengan cara mengumpulkan quote-quote terbaik itu. Jadi kita kumpulkan saja quote-quote itu, entah yang dalam bahasa asing ya, atau dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa daerah, atau apa saja. Jadi quote-quote itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian nanti kita petakan. Kita petakan misalnya quote tentang cinta, quote tentang kesabaran, quote tentang kehidupan, macam-macam lah. Nah, itu dari kumpulan quote itu nanti bisa kita jadikan sebuah buku. Itu sudah banyak sekali. Silakan sahabat literasi ketik aja di Google tentang buku kumpulan kata-kata bijak misalnya, itu pasti akan beragam. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menulis dari momen atau peristiwa kejadian yang mungkin saat ini sedang kita alami, kita jumpai, atau momen yang akan datang. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kejadian yang sedang kita alami, sedang kita jumpai saat ini, misalnya ini fenomena COVID-19 luar biasa ya. Nah, sahabat literasi bisa menulis dari sudut pandang yang sahabat pahami dan kuasai. Misalnya sahabat literasi adalah background pendidikannya dari studi keagamaan atau dari kajian keagamaan, maka bisa melihat bagaimana COVID-19 ini dari perspektif agama. Nah, kalau kemudian sahabat literasi itu adalah seorang tenaga kesehatan dari dunia medis ya, apalagi ya yang memang garda terdepan dari kasus ini, maka bisa menulis dari sudut pandang kesehatan atau medis atau yang lainnya. Nah, itu momen yang sedang dialami. Kemudian momen yang akan datang misalnya. Nah, biasanya tema-tema ini keagamaan umumnya. Beberapa bulan yang akan datang misalnya itu akan tiba bulan suci Ramadan misalnya ya. Maka momen itu bisa kita manfaatkan. Sebagai seorang penulis harus secepat mungkin beberapa bulan sebelum peristiwa tersebut hadir itu segera susun outline, kemudian tulis sesegera mungkin, terus dikirimkan ke penerbit. Nah, insya Allah kalau memang itu masih ada waktu yang cukup, kemudian tulisan itu layak, itu momennya pas untuk bisa diterbitkan beberapa saat sebelum peristiwa itu hadir. Nah, itu jadi yang kedua, momentum itu sangat penting. Banyak para penulis yang menghadirkan buku pas tepat momennya, maka bukunya menjadi bestseller. Nah, tapi jangan sampai ketinggalan ya, karena momentum itu sifatnya limited ya, ada batas waktunya. Sehingga sesegera mungkin kalau kemudian mau nulis tentang apa yang akan terjadi beberapa bulan kemudian, secepatnya. Oke, kemudian yang ketiga, ide untuk menulis itu dari status di media sosial. Nah, saya yakin sahabat literasi semuanya itu sering membuat status ya di media sosial. Baik hanya tadi misalnya quote-quote pendek atau kemudian tulisan yang agak panjang.
Nah, kalau itu rutin, setiap hari menulis satu status dengan tema tertentu misalnya, itu dikumpulkan saja. Setelah sekian lama, kita baca-baca lagi status itu, kita edit ulang, kemudian kita susun sistematikanya, mungkin dijadikan beberapa bab, itu bisa menjadi sebuah buku. Dan banyak sekali ya, status-status media sosial yang kemudian bisa menjadi buku. Baik tema tentang keagamaan, tema tentang sosial, tentang budaya, tentang apa saja. Nah, termasuk misalnya setiap hari sahabat literasi yang senang menulis puisi itu membuat status puisi misalnya. Itu bisa dikumpulkan setelah sekian banyak, kemudian disortir ya, diedit ulang, jadilah buku kumpulan puisi. Seperti halnya tadi kumpulan quotes atau kalimat-kalimat bijak. Ya. Oke, sahabat literasi yang berbahagia. Kemudian yang keempat, dari ide menulis buku itu dari mana? Dari hobi. Ya, setiap orang pasti punya hobi ya. Ada yang punya hobi memasak, punya hobi berkebun, ada punya hobi memancing misalnya, kemudian olahraga, hobi menulis apalagi. Nah, hobi-hobi itu kan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita. Itu kalau dijadikan sebuah buku, saya kira segmennya jelas. Misalnya sahabat literasi itu punya hobi untuk bercocok tanam atau berkebun. Itu saya yakin banyak di antara pembaca buku yang punya hobi yang sama. Itu jelas kan segmennya, komunitasnya jelas. Atau kemudian hobi memasak, membuat kue, itu kan pasti sudah banyak sekali komunitasnya. Saya beberapa kali eh, survei kecil-kecilan lihat di YouTube. Itu ternyata banyak sekali YouTube channel yang isinya tentang memasak, tentang berkebun ya. Atau yang perempuan-perempuan ini senang tutorial hijab misalnya. Itu kan bisa membuat buku tentang tutorial hijab atau kemudian menulis buku tentang itu atau tentang make up dan lain sebagainya. Nah, dari hobi itu sangat mungkin untuk menghasilkan sebuah buku. Apalagi hobi yang sudah kita tekuni bertahun-tahun itu tentu punya kemampuan mengungkapkannya itu jauh lebih baik daripada mereka yang tidak punya hobi itu. Nah, kemudian yang kelima, ide menulis buku itu dari pengalaman hidup. Ya, setiap orang punya pengalaman, setiap orang itu punya kisahnya, dan itu sangat layak untuk dijadikan sebuah buku. Tulis saja pengalaman hidup sehari-hari. Kalau itu akan menulis pribadi ya, pengalaman hidup kita sehari-hari kita tulis dalam buku diary misalnya, atau catatan-catatan kecil. Nah itu kalau sudah lama, sudah banyak, kita kemudian baca ulang. Nah itu banyak sekali catatan-catatan kehidupan pribadi seorang yang kemudian menjadi buku. Nanti silakan cek aja, cari kata kunci itu, buku biografi atau buku catatan kehidupan dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, pengalaman hidup itu bisa diri sendiri ataupun orang lain. Jadi misalnya kalau kita nggak mau mengungkapkan pengalaman hidup kita, maka lihatlah pengalaman hidup orang lain. Mungkin ada orang yang punya pengalaman hidup yang sangat tragis misalnya. Kita bisa tulis itu dengan bahasa-bahasa yang menggugah, sehingga orang lain akan memberikan kesan bahwa benar-benar mengalami kejadian apa yang ditulis itu. Kemudian pengalaman hidup yang mungkin prestasi, itu bisa. Ada tokoh yang tadinya itu berangkat dari zero, kemudian to hero. Yang tadinya bukan siapa-siapa, from nothing to something misalnya. From no one to someone. Yang tadinya itu mungkin anaknya orang nggak punya, tetapi kemudian dia bisa melejit menjadi tokoh nasional misalnya. Nah itu kan bisa ditulis dari pengalaman hidup orang lain. Atau pengalaman saudara-saudara kita, mungkin kawan-kawan kita, dalam apa saja. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, itulah beberapa ide untuk menulis buku. Tentu masih banyak lagi ya ide-ide lainnya yang bisa menjadi jalan kita untuk menulis buku. Minimal ada 5 tadi yang sudah saya ungkapkan. Yang pertama adalah kita menulis buku dari kumpulan quote, kumpulan catatan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat hikmah. Termasuk di dalamnya kumpulan mungkin ayat dan hadis yang inspiratif, itu bisa dijadikan buku. Yang kedua, momentum. Nah, tapi ingat kalau momentum itu waktunya terbatas, sesegera mungkin kalau kita sudah tahu ada momen yang bagus, kita segera catat atau segera tulis. Kemudian yang ketiga itu status di medsos ya.
status di media sosial kita itu bisa dijadikan buku. Kalau kita kemudian baca ulang, diedit dan sebagainya. Kemudian yang keempat dari hobi, dari passion kita, keminatan kita itu menjadi buku juga. Kemudian yang kelima pengalaman hidup, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Baik, itu saja sahabat literasi berbahagia, 5 ide untuk menulis buku. Tetap menulis, menulis, dan menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.